Selamat pagi Bu Dian, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perjalanan bangsa dalam teks cerita. Anggota kelompok kami yaitu Clay, Francisca, Jessica, Jonathan, Monica, dan Jonathan. Berikut adalah peta konsep dari bab perjalanan bangsa dalam teks sejarah, yang terdiri dari subbab A, menentukan informasi penting dalam teks sejarah, B, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, C, menelaah kebahasan teks cerita sejarah, dan yang D adalah menyusun teks cerita. Subbab yang pertama yaitu menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Yang pertama yaitu pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta, seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa. Ada juga unsur rekaan seperti mitos asal-usul, negeri, dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isinya dapat berupa fakta, tapi dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta. Jadi dalam teks cerita sejarah berdasarkan fakta ini, tokoh, latar, dan kronologis peristiwa yang diceritakan benar-benar terjadi, tetapi disertai dengan unsur sastra seperti dialog, sehingga teks cerita sejarah ini semakin menarik dibaca. Contohnya yaitu Hatta, Aku Datang Karena Sejarah, karya Sergius Sutanto, yang menceritakan biografi dari tokoh Muhammad Hatta. Lalu yang kedua yaitu teks cerita sejarah fiksi. Jadi bedanya itu tokohnya bersifat fiktif, tetapi dengan latar dan waktu peristiwa yang berupa fakta. Jadi peristiwa sejarah ini disampaikan dengan tokoh dan cerita imajinatif. Contohnya yaitu Pulang karya Leila S. Chudori yang menceritakan cerita dari tokoh fiktif, tetapi dengan latar belakang peristiwa G30S. Lalu yang keempat yaitu teks cerita sejarah, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Langkah-langkah yang untuk menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah yaitu yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang terakhir yaitu mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel. Yang kedua, unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Unsur intrinsik meliputi yang pertama ada tema, merupakan ide pokok sebuah cerita. Yang kedua, alur atau plot, merupakan serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dibedakan menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, penokohan, merupakan pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang dalam cerita. Yang keempat, ada sudut pandang, merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Yang kelima, latar, merupakan suatu gambaran dari cerita dalam teks cerita sejarah, dapat berupa tempat, waktu, sosial, dan suasana. Dan yang terakhir, amanat, merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.
Lalu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar teks cerita sejarah. Unsur ekstrinsik meliputi yang pertama, rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Biasanya teks cerita sejarah dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah. Yang kedua, dari segi corak penceritaan. Teks cerita sejarah mengandung dua corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta dan peristiwa bukan sejarah. Yang ketiga, unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur agama masih kuat. Contohnya, dalam beberapa teks cerita sejarah di Indonesia kental terhadap pengaruh agama Hindu-Buddha dan Islam. Yang keempat, unsur politik. Dalam teks cerita sejarah, biasanya terdapat konflik tentang perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Juga dapat berisi kisah perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintah yang berkuasa. Yang kelima, unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu, misalnya berdagang, mencari ikan, atau bertani. Yang keenam, unsur sosial. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat jenjang sosial, misalnya antara raja dan rakyat. Nilai-nilai dalam teks sejarah. Nilai-nilai yang ditemukan dalam teks cerita sejarah dapat dikonversi atau diubah ke bentuk teks lain, yakni ke dalam bentuk teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Terdapat langkah menentukan nilai dalam teks cerita sejarah yang antara lain membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua, menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Dan yang terakhir, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Kedua, nilai dalam teks cerita sejarah antara lain adalah nilai moral, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Ketiga, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, nilai budaya yang terdapat dalam sejarah mungkin sudah digunakan masyarakat modern. Namun nilai moral dalam teks sejarah lainnya masih relevan sampai sekarang. Contoh nilai moral dalam teks sejarah yang masih relevan dengan kehidupan saat ini adalah nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan pandangan yang diterima masyarakat mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. 4. Konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi berarti perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi mengonversi teks merupakan kegiatan mengubah satu teks ke dalam bentuk atau jenis teks lain. Kegiatan mengonversi dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, maka harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, yang sampai jelas, dan penutup atau simpul. Lalu setelah itu ada menelaah teks sejarah, teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki kebahasaan yang khas. Kekhasan kebahasaan teks cerita sejarah diantaranya yaitu yang pertama itu ada banyak penggunaan kalimat lampau, contohnya telah dan sudah. Lalu penggunaan urutan waktu, contohnya sejak saat itu. Lalu ada penggunaan kata kerja tak langsung, contohnya adalah mengatakan bahwa, menceritakan tentang, dan menurut. Setelah itu ada menggunakan kata kerja mengungkapkan pikiran tokoh, contohnya merasakan, menginginkan, dan mengharapkan. Dengan menggunakan tata kebahasan dan diksi yang tepat, sebuah teks cerita sejarah akan menarik dan enak dibaca. Berikut ciri kebahasaan teks sejarah. Yang pertama itu ada keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Contohnya itu ada keterangan tempat, contohnya di, ke, dari, di, dalam, dan lain-lain.
Lalu ada keterangan waktu, contohnya pada, sebelum, setelah, dan lain-lain. Lalu ada keterangan alat, contohnya dengan. Keterangan tujuan, contohnya supaya, untuk, bagi, dan lain-lain. Keterangan cara, contohnya dengan secara, dan dengan cara. Lalu keterangan penyerta, contohnya dengan bersama, beserta. Keterangan perbandingan, contohnya seperti bagaikan laksana. Keterangan sebab, contohnya adalah karena dan sebab. Yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya, kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contoh kata sifat adalah kaya, besar, rapi, dan cungkring. Jadi, keempat kata ini dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat, seperti lebih kaya, lebih besar, lebih rapi, dan lebih cungkring, atau sangat kaya, sangat besar, sangat rapi, dan sangat cungkring. Ketiga adalah bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik maupun ungkapan. Makna simbolik. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri, seperti contoh, sebagian mengangguk-anggukkan kepala. Kata mengangguk-anggukkan kepala merupakan simbol persetujuan atau mengiyakan. Yang kedua adalah ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kiasan yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, yang makna unsur-unsurnya sendiri menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Seperti contoh, Danurejo II memberi senyum bunglon. Senyum bunglon ini mempunyai makna senyum palsu atau basa-basi. Selanjutnya ada menyusun teks cerita sejarah pribadi. Di teks cerita sejarah pribadi, yang pertama ada membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks sejarah ditulis oleh sejarawan. Pujangga pada zaman kerajaan atau masyarakat awam, cerita sejarah dapat berkembang secara lisan, secara turun-temurun. Cerita tersebut dapat diangkat menjadi teks cerita sejarah. Informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah salah satunya dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk membuat teks cerita sejarah. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks sejarah dengan wawancara. Yang pertama, bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Yang kedua, ada menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Dan yang terakhir, membuat urutan peristiwa dalam sejarah. Lalu ada langkah-langkah menyusun teks sejarah dengan langkah imajinatif. Yang pertama, ada menentukan tema sebagai pokok pikiran teks cerita sejarah. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang dalam penulisan teks sejarah. Yang ketiga, menyajikan teks cerita sejarah sesuai dengan alur yang menarik, meliputi tahap penyituasian, kemunculan konflik, peningkatan konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Yang terakhir ada menyunting teks cerita sejarah yang selesai dibuat. Selanjutnya, yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Adapun langkah-langkah untuk menyunting teks cerita sejarah adalah sebagai berikut. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, mencerita kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca, dan yang terakhir memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada pertanyaan yang ingin di... Halo, saya ingin bertanya. Di bagian A, pas pengertian teks cerita sejarah, terdapat kata-kata yaitu mitos alegori. Mitos alegori itu maksudnya apa ya?
Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, alegori itu artinya cerita yang dipakai sebagai lambang atau ibarat dari kehidupan manusia yang sebenarnya untuk mendidik atau menerangkan sesuatu gagasan. Jadi kayaknya mitos alegori itu kayak cerita yang yang disampaikan dalam bentuk kiasan dalam untuk mendidik manusia dalam kayak nilai-nilai seperti kayak moral, religius. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Dikatakan pada bagian B nilai-nilai cerita untuk menentukan nilai-nilai cerita sejarah, dikatakan kalau nilai moral itu masih bisa relevan hingga sekarang. Tapi kenapa nilai moral itu bisa relevan sampai sekarang, sedangkan nilai budaya itu bisa memudar? Jadi kalau budaya itu akan selalu berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Jadi yang waktu itu nilai budaya yang pada waktu itu relevan pada zaman itu mungkin tidak menjadi relevan lagi di zaman sekarang karena sudah berbeda budayanya. Sedangkan nilai moral tidak akan berubah meskipun waktu terus berjalan karena nilai moral tetap sama. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.